Shalom, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga semua di dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Saya akan melanjutkan renungan tentang Good News for Families. Ini sudah seri yang kelima. Kita sudah pernah membahas pada beberapa minggu yang lalu tentang bagaimana relasi pria wanita sampai kepada jenjang pacaran, kemudian pernikahan. Lalu minggu lalu kita membahas tentang Good News for Families untuk istri, untuk para wanita istri. Nah, hari ini kita akan melihat good news for family untuk husband, untuk para suami. Ya, kita akan mengambil nats dari Efesus 5 ayat 25 hingga ayat yang ke-30. Saya bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, saudara sekalian, itu adalah satu berita baik bagi para suami. Satu berita baik mengenai, hai suami, kita harus mengasihi istri. Kita akan coba melihat sebetulnya saat ini apa yang terjadi dengan dunia ini. Saudara, di dalam Kejadian 2 ayat 23-25, bicara mengenai creation, bicara mengenai peran seorang pria dan wanita. Di situ, pada waktu Tuhan membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam, ada sebuah kalimat yang sangat indah yang menjadi sebuah pujian atau puisinya Adam. Yaitu apa? Ayat 23 dari Kejadian 2. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Yang akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Terus kalian pada mulanya begitu indah sekali, begitu perfect sekali, sampai Adam memberikan pujian yang sangat tulus, dan dia berkata, ini nih dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia sangat menghargai sekali bagaimana seorang wanita, seorang istri. Tetapi saudara, saat manusia jatuh ke dalam dosa, saat dosa masuk, apa yang terjadi? Kejadian 3 ayat 8-12, kalau saudara membaca sekalian, kita bisa melihat di situ, waktu Tuhan melangkah di situ, Adam bersembunyi. Nah, menarik sekali ayat yang 9 saya bacakan. Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara, Adam menjawab, aku telanjang, aku sembunyi, aku takut. Saudara, ayat yang 11. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara, di situ Adam bersembunyi, Adam tidak bisa menyatakan diri bahwa aku yang salah Tuhan, tetapi dia menyalahkan penolong yang sepadan itu, dan dia juga menyalahkan sang pencipta yang menempatkan penolong yang sepadan itu. Saudara, sungguh-sungguh sangat kurang ajar Adam ya. Kalau kita renungkan di sini, Adam betul-betul melepas tanggung jawab. Dia tidak menjawab, ya Tuhan saya yang makan, saya yang salah, tapi dia melepaskan tanggung jawabnya kepada sebagai salahnya Hawa, dan sebagai salahnya Tuhan yang menempatkan Hawa. Dan Tuhan memberikan hukuman kepada Adam. Saudara bisa melihat dalam ayat 17-19, tanah menjadi terkutuk, dia harus susah payah mencari rezeki. Kira-kira saudara, dari kutukan-kutukan itu apa kira-kira pikiran Adam terhadap Hawa? Saya rasa mungkin bisa juga Adam blame, menyalahkan Hawa. Mungkin Adam membenci Hawa. Mungkin Adam tidak bisa lagi mengasihi Hawa, karena dia merasa, gara-gara ini aku harus kerja keras luar biasa. Dan saudara-saudara, setelah kejadian seperti itu terjadi, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, terus menerus sampai hari ini, saudara, kita melihat begitu banyak kerusakan di dalam rumah tangga, kerusakan peran para suami terhadap istrinya khususnya. Tapi puji Tuhan, saudara, ada kabar baik bagi kita semua. Efesus 4 ayat 20-24, saya tidak bacakan lagi bagian ini. Intinya adalah, engkau manusia baru, engkau mengenakan manusia baru, harusnya engkau sudah berbeda. Artinya apa? Saudara sudah ditebus oleh Kristus, maka para suami, engkau adalah manusia baru yang menikah dengan istri yang manusia baru yang menikah, maka seluruh aspek hidupmu harus berubah. Engkau harus mengasihi istrimu. Seperti apa mengasihinya? 4 tipe kasih. Eros, Philia, Storge, dan Agape. Dan saya yakin saudara, Tuhan tidak hanya menuntut kita salah satu saja, tapi harus seluruhnya, dan yang paling utama adalah kasih Agape, kasih yang paling tinggi, kasih yang berkorban tanpa syarat. Itu kasih yang Tuhan tuntut dari pernikahan suami istri. Saudara, suami mengasihi istri. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kita punya status standar yang sangat tinggi. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Oh, ini bukan main-main, saudara. Bukan main-main.
Kalau kita belajar tentang Kristus mengasihi jemaat, dia sudah rela mati bagi manusia-manusia yang berdosa. Waktu kita melawan Allah, dia rela mati bagi kita. Saya bisa bandingkan dengan Filipi 2 ayat 5-8. Allah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam posisi sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Itulah kasih Allah. Itulah kasih Kristus. Itulah sebabnya kita berkata, standar suami mengasihi istri adalah Kristus. Waktu dikatakan, suami kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Satu hal yang sangat luar biasa. Bersediakah engkau mengasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat? Sampai rela mengorbankan dirinya. Kalau perlu sampai mati. Saudara, kasih suami adalah kasih yang seperti apa? Sebagai manusia baru, saudara. Saya tidak mengatakan kita melihat kasih-kasih yang banyak di film-film. Tapi sebagai manusia baru, harusnya kasih kita adalah kasih yang pertama. Kasih yang berkorban. Sacrificial love. Kasih yang berkorban. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih yang berkorban. Kedua, kasih yang unconditional love. Kasih yang mau menyerahkan diri bagi jemaat. Kasih yang agape, kasih yang mau meresikokan diri istilahnya. Kasih yang rela meresikokan diri. Saudara, saya kutipkan di sini C.S. Lewis punya kalimat, saudara bisa baca sendiri nanti ya. Saya akan kutipkan di sini beberapa saat, teman-teman bisa lihat. Yang berikutnya apa? Untuk bicara soal sacrificial love. Ada 4 magic word bagi suami dalam relasinya dengan istri. Word pertama, kalimat pertama adalah kalimat I am sorry. Kedua, I was wrong. Ya, saya salah. Ketiga, please forgive me. Ampuni saya, maafkan saya. Keempat, I love you. Aku mengasihi, aku mencintai engkau. Saudara, kadang-kadang seiring waktu pernikahan ini sudah magic word sudah hilang dari relasi suami istri. Sudah terlalu biasa, sudah tidak bisa lagi mengakui kesalahan, tidak bisa lagi menyatakan sorry, tidak bisa lagi menyatakan aku mengasihi engkau. Nah, yang kedua, saudara, bukan cuma sacrificial love, love-nya adalah sanctifying love. Kasih yang menguduskan. Efesus 5 ayat 26-27. Untuk menguduskannya. Menguduskannya. Sudah ia mencucikannya dengan memandikan air dan firman. Saudara, sanctifying love itu, kita berbicara mengenai bagaimana relasi suami istri, mereka bersekutu dengan firman Tuhan. Mereka bersatu bersama, berdoa bersama, bertumbuh bersama, saling menjaga, saling mencegah jangan sampai saling berdosa, dan seterusnya. Kasih yang menguduskan. Bukan kasih yang sekedar senang-senang saja, tapi kasih yang menguduskan. Yang ketiga, yang terakhir, kasih yang self-love. Efesus 5, 28-30, kasih yang dia mengasihi diri, maka dia bisa mengasihi jemaat. Saudara, saya percaya soal self-love, manusia lebih gampang melakukannya. Kita pasti memilih hal-hal yang enak buat kita. Ya, kita memilih hal-hal yang menyenangkan buat kita. Nah, dalam paradigma seperti itu, waktu kita self-love, bisakah kita, karena kita mengasihi diri kita juga mau mengasihi pasangan kita, mengasihi istri kita. Kita pasti merawat diri, kita pasti makan, mengobati kalau luka dan sebagainya. Kita harus menunjukkan kasih kepada istri. Terus sebagai beberapa hal yang praktis ya. Saya tidak berusaha untuk mengajar kepada saudara-saudara semua di sini, saya hanya sama-sama saling mengingatkan. Ini juga sebuah PR buat saya, ya. Kasih seperti apa? Menyediakan yang dibutuhkan, ya, needs-nya apa? Secara fisikal, secara emosional, secara intelektual, secara sosial, recreational, seksual, and spiritual. Needs itu banyak, saudara. Maukah suami providing all needs yang dibutuhkan oleh para istri? Kemudian yang kedua, secara praktis, protecting, menjaga, sebagai seorang pelindung bagi istrinya. Yang ketiga, passion, memiliki cinta kasih. Saudara, jangan berkata begini, ya saya sekarang bersama dengan mantan pacar saya. Itu satu istilah-istilah yang menurut saya kurang oke. Bagaimanapun usahakan istrimu sekarang adalah pacarmu sekarang. Tetap ada passion di situ, ada kegairahan di situ, ada dates di situ, ada kencan di situ. Bagian dari kita menunjukkan kasih kita. Seberapa sering kau mengajak pasanganmu, ajak istrimu untuk pergi keluar ngedate bareng-bareng, ya? Mungkin seminggu sekali, mungkin sebulan sekali atau setahun sekali. Ya. Yang berikutnya lagi, kasih yang seperti apa? Lakukan hal yang praktis. Ya, ini mungkin orang kurang suka ya. Hal-hal rumah tangga yang praktis ya, house chores ya. Bicara soal apa? Mungkin membantu ngurusin anak, membantu urusan sapu atau pel atau bagian masak dan sebagainya. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara, waktu engkau mungkin melakukan pekerjaan dari rumah, work from home, melihat istrimu begitu sibuk begitu rupa harus mengurusi anak, ada kebagian darimu untuk bisa melakukan juga bagian yang praktis, hal-hal yang seperti itu, menolong hal yang secara praktis. Kemudian apa lagi? Secara belajar berkomunikasi supaya tahu apa love language atau bahasa kasihnya pasangan kita. Saudara, belajar untuk mengorbankan waktu kita, saudara.
First thing first. Memang betul kita perlu me time. Ya, kita perlu ada waktu kita di dalam gua kita untuk tenang sendiri. Tapi bisakah kita tetap mengorbankan itu kalau itu dibutuhkan? Sacrificing our time, mengorbankan waktu kita. First thing first. Kemudian yang lain lagi apa? Hal-hal yang simple. Jangan pernah membandingkan istrimu dengan wanita lain, ya, khususnya kepada orang tuamu, kepada ibumu, ya. Mereka tidak suka di-compare. Jangan pernah membandingkan itu, Saudara. Ibumu adalah ibumu, istrimu adalah istrimu. Mereka tidak bisa di-compare, ya. Kemudian harus menomorsatukan dia setelah Tuhan. Jadi ordonya adalah kita menomorsatukan Tuhan, lalu istri berikutnya. Jadi secara skala prioritas apapun, Saudara, istri harus diutamakan, Saudara. Bahkan Kejadian kan berkata gini, laki-laki akan tinggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Istri saat ini sudah menjadi prioritas utama di dalam hidup dia setelah Allah. Yang terakhir, Saudara, dalam hal-hal yang praktis, menunjukkan kasih kepada istri, kita mengapresiasi dia, kita memuji dia. Ya, Saudara, hal-hal yang kecil pun kita harus memberikan apresiasi. Saudara, waktu kita melihat di rumah bisa teratur, rumah bisa rapi, makanan bisa teratur. Bisakah kita menunjukkan apresiasi? Terima kasih ya untuk apa yang sudah kau kerjakan. Bisakah kita menunjukkan ucapan thank you yang mungkin simple? Wah, makananmu enak hari ini. Wah, kelihatannya bagus hari ini semuanya. Atau kita terus menggerutu, ngedumel terus-menerus. Saudara, ini adalah hal praktis yang kita berbicara mengenai poin yang sangat penting. Good news for family, good news buat suami, yaitu mengasihi istri. Saudara, sekarang tiba saatnya untuk kita kembali merenungkan. Tiba saat itu kita berefleksi kepada hidup kita masing-masing. Apakah engkau mengasihi istrimu? Apakah engkau menunjukkan kasih yang sesungguh-sungguhnya yang Tuhan inginkan? Kasih yang sungguh-sungguh sejati, yang rela berkorban dan sebagainya itu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saudara, engkau adalah kepala rumah tangga. Engkau kepala rumah tangga, engkau punya tanggung jawab yang besar dalam hidupmu. Karena itu, mari kembali kepada firman. Kalau engkau punya posisi yang tinggi sebagai kepala, Tuhan tuntut engkau mengasihi. Kalau istri, penolong, Tuhan tuntut dia untuk tunduk kepada suami. Saudara, ya, kombinasi yang luar biasa indah. Tuhan memberikan kombinasi yang indah. Supaya apa? Supaya masing-masing tahu tempatnya. Masing-masing tahu ordonya. Masing-masing tahu posisinya. Saudara, kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah mulai kasihilah istrimu. Mungkin kau sudah belasan tahun menikah, mungkin puluhan tahun menikah, kau sudah merasa kering, jenuh, ya. Saudara, jangan biarkan iblis masuk ke dalam relasi itu dan merusak semuanya. Kembali kepada firman Tuhan. Kasihilah istrimu. Kasihilah istrimu. Kalau kau susah mengasihi istrimu saat ini, ingat kasih Kristus bagi kita. Ingat bagaimana dia berkorban bagi kita. Dan belajarlah untuk mengasihi istri seperti Kristus mengasihi kita. Dan mulailah praktekkan hal-hal praktis yang sudah kita bicarakan tadi. Dan begitu banyak hal praktis, sudah bisa mulai renungkan dan terapkan dalam hidup kita. Terus sampai di sini renungan saya. Ke depan kita akan masuk ke dalam sesi berikutnya, Good News for Family, berbicara mengenai relasi orang tua dengan anak. Saya berdoa kiranya apa yang saya sharingkan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian.